tahiyatal Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala innal muttaqina mafaza. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kesempatan sehat kita, kesempatan memiliki waktu dan juga kesempatan umur panjang. Amin. Kesempatan umur panjang sehingga akan kita gunakan waktu-waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau akan kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk kita perbanyak amal-amal saleh kita. Selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada baginda kita, suri tauladan kita, panutan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersama-sama kita pelajari sirah Nabi, perjuangan hidup beliau, kemudian kita pedomani, kita teladan, kita melihat gambaran bagaimana Rasulullah SAW mendidik kader-kadernya yang berupa para sahabat sehingga menjadi para sahabat itu imannya sangat kuat. Kita bagaimana melihat keteguhan iman para sahabat di awal-awal turunnya Islam, bagaimana Sumayyah yang ditusuk oleh Abul Hakam, orang Madinah, orang Mekah nyebutnya Abul Hakam, orang kita nyebutnya Abu Jahal, Abul Hakam, apa namanya, orang yang sangat gagah memegang kuasa Mekah ketika itu. Semua yang beriman kepada Allah dan percaya Rasulullah sebagai Nabi semua disiksa tanpa kecuali. Begitu berat penderitaan para sahabiah as-sabiqun al-awwalun. Kita alhamdulillah sekarang Al-Quran telah sampai kepada kita, indahnya Islam telah sampai kepada kita, bagaimana ajaran Rasulullah SAW untuk kita saling menghargai, saling menghormati, apa yang sering terkenal dengan ta'aruf, kemudian tafahum. Ta'aruf saling kenal. Kalau kita sudah saling kenal, kan terjadi kita saling memahami. Setelah saling memahami akan lahir ta'awun, kita saling tolong menolong. Ini semua tayong sama-sama terasakan, mulai tayong dari pun damuturi tayong akan memahami karakter tayong Bandung, kemudian tayong saling tolong menolong. Begitulah ajaran Islam. Yang mukadimah betul, jadi sesuai materi yang telah disampaikan pekan yang lalu, bahwasanya kita akan belajar baca Al-Quran secara klasikal. Adapun nanti ada yang mau telaki privasi dengan saya boleh, entah di mana, kita ada di tempat di ruang sini. Tapi kalau di sini mau coba juga boleh, nggak masalah. Jadi mengisi kekosongan, bukan kekosongan, mengisi waktu menunggu Isya itu luar biasa pahalanya, faedahnya. Meskipun kita tidak di masjid, ya ini kan tempat wasilah kita untuk berkumpul. Gitu. Jadi sebelumnya saya ingin membaca dulu beberapa hadis Rasulullah SAW atau motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita sering-sering hadir di majelis ilmu, kemudian khususnya motivasi tentang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menolong para penghafal Quran, kemudian membersamai orang-orang yang menghafal Quran, memperjuangkan banyaknya atau memperjuangkan para penghafal Quran, memperjuangkan perjuangan Al-Quran, perjuangan memasyarakatkan Al-Quran, maksudnya meluaskan Al-Quran. Gitu. Pertama, hadis yang sangat terkenal,
hadis riwayat Bukhari ini dari banyak-banyak kada depu hadisnya. Hadisnya pendek. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Gimana sambungannya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah khairukum, kan Pak? Khairukum man ta'allamal Qur'an, ta'allum, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini sebaik-baiknya manusia, Pak. Perspektif siapa? Perspektif Rasulullah SAW. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Rasulullah SAW. Ini sebaik-baik manusia. Jadi Danyo adalah sebaik manusia, karena Danyo kata hadir di majelis kita untuk belajar Al-Quran. Kemudian juga di antara yang saking banyaknya sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah orang yang belajar Al-Quran. Ada lagi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita juga tahu sebaik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia yang lain. Dan juga khairukum li ahli, ada juga sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Islam ini luar biasa, menjaga keharmonisan keluarga. Kita harus menjadi yang terbaik kepada keluarga kita. Baik akhlak kita, tutur kata kita, sopan santun kita, itu harus kita perlihatkan terbaik kepada keluarga kita. Kadang maaf ada dengan orang lain baik, dengan tetangganya baik, tapi giliran dengan keluarganya lah atau anaknya, istrinya tidak sebaik dengan keluarga, itu udah kebalik, Pak. Udah kebalik. Jadi apa sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya orang, perspektif Rasulullah itu ada beberapa. Nah, salah satunya adalah yang kita hadir pada kesempatan berbahagia ini adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau saya memposisikan, kita sharing saja, sharing, bukan saya yang lebih pintar baca Al-Quran, bukan, tapi kita sharing supaya apa? Supaya kita dapatkan keutamaan kita hadir di majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul orang-orang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah ataupun di tempat di mana disebutkan ayat Allah, yatluna kitaballah, dia membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu. Jadi bukan sekedar membaca, tapi tadarrus. Jadi tadarusnya apa? Menyebut bahasa yang gampang kan, tadarus baca tirah-tirah. Sebenarnya tadarus itu mempelajari apa yang dimaksud ayat ini, apa bagaimana asbab nuzul ayat ini. Itu yang dimaksud dengan tadarus. Makanya orangnya tadarus kan baca. Menyebaca namanya tilawah. Jadi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada orang-orang yang membaca ayat Allah, mempelajari kalam Allah adalah ketenangan. Yatluna kitaballah illa sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diapit, dikawal oleh malaikat. Kita nggak bisa lihat aja ini malaikat hadir di tengah kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul sebelum dinaungi oleh para malaikat, dapat itu terus illa nazar alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat rahmat, dapat keampunan. Rahmat ini salah satu kunci surga, Pak. Kenapa? Karena kita masuk surga itu dapatnya ampunan Allah, ridha Allah. Allah pasti ridha pada hambanya. Jika hambanya mendapatkan rahmat, sudah pasti tentu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sering-sering kita hadir di majelis ilmu yang dipelajari ayat Al-Quran seperti hadis Rasulullah, itu akan mendapat pertama sakinah dulu, Pak, ketenangan, tenangan dalam diri kita, tenangan dalam keluarga kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat ampunan dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita, Pak. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Nama-nama kita disebut tuh. Si fulan sedang belajar Al-Quran, tuh si fulan sedang hadir di majlis ilmu. Jadi keutamaan hadir di majlis ilmu itu luar biasa. Nah, ini yang kita ambil, momen ini yang kita ambil di setiap kita memiliki waktu, khususnya di hari Sabtu ini. Kemudian dua lagi.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat li ashabi, memberi syafaat. Syafi'an li ashabi. Ashab, sahabat. Bagaimana kita memahami pengertian sahabat? Kita dekat dengan sahabat, tidak ketemu sahabat kita kangen, rindu. Dengan sahabat kita sudah dekat banget lah. Begitu juga dengan Al-Quran, kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering hadir di majlis Al-Quran, majlis ilmu maksudnya. Itu Pak. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran, insya-Allah akan dapat syafaat. Kemudian yang terakhir, motivasi juga buat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa saja yang membaca Quran, Quran itu membaca harfan. Harfan apa? Harfan. Man qara'a harfan, huruf. Huruf harfan, huruf. Man qara'a harfan min kitabillah. Jadi siapa saja yang membaca satu huruf daripada kitabillah Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu asyru bi amthaliha, dan satu kebaikan Pak dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Bi asyri amthaliha atau bi amthal bi asyri amthaliha. Kemudian sambungannya yang luar biasa, sabda Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah SAW, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi kalau kita baca alam nashrah laka sadrak, itu satu huruf Pak. A satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kan lam bukan sendiri, dia ada mim sukun situ. Alam dah 3 huruf. Dikali dengan 10 kebaikan, 30 kebaikan. Jadi luar biasa perhatian Rasulullah SAW terhadap kitabullah, kitab Al-Quran. Karena memang itu hudan linnas, kan, petunjuk bagi manusia. Kemudian inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk. Aqwam itu pada dalam bahasa Arab namanya ismun tafdil, petunjuk paling, jadi paling besar. Tidak ada petunjuk yang lebih besar daripada Al-Quran. Itu dapat dalam Quran surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Biasanya ayat ini sering didengar karena qari-qari sering membaca ayat ini. Gitu. Jadi kita momen itu yang mau kita ambil biar supaya kita dapat banyak keutamaan daripada kita hadir di majlis ilmu. Baik, kita telaki sejenak menunggu waktu Isya tiba. Kita telaki dulu surah Al-Fatihah, kemudian nanti kita lanjut ke surah awal, surah An-Nas atau surah An-Nas dulu aja lah Pak ya. Surah An-Nas biar kita sering-sering dibawa kan surah An-Nas ya. Atau surah Qul-Hu, Al-Ikhlas, yang sering dibuat dalam sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay. Zu itu tidak boleh ada suara tambahan desisnya Pak. Tidak. Tapi ujung lidah dengan ujung di depan yang atas dan suaranya keluarnya lembut. A'udzu, zu, za, zi, zu, iza, zul. Itu yang berdekatan tuh, zai dengan za. Biasanya orang sering salah iza, zul. Padahal za situ ujungnya iza. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi a'udzu, a'udzu billah ya. Ni dengar kau umumnya kan udah Aceh kau. A'udzu billah. Dan a'udzu billah Pak. A'udzu. Jadi bekna beknanya. Baca mentang a'udzu. Coba Pak, zu. Bekna z zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sin pakai sin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat Pak? Him. Mat apa? Him. Ada orang lain udah dua peut atau nah. Mat 6 rakaat. ya, punya 6 rakaat. Cara baca. Cara bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus konsisten. Konsisten. Continue terus menerus. Maksudnya punya 2 tapi, peut tapi. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Punya mad jaiz yang enggak tanda budeng, kemudian hamzah di luar, di terpisah dengan ya, terpisah dari satu kata. Ada tak baca contoh ni? Ya, kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun lam tidak boleh lepas. Harus alham. Dan haknya apa? Jangan sampai alhamdu. Harus kita bedakan. Alhamdulillah. Lillah tipis dengan lillah. Alhamdulillahi rabb. Ra-nya harus tebal, jangan hirabbil. Hirabbil tapi harus hirabbil. Hirabbil alamin. Jadi dalam halaqah kita sepakati 4 harakat ya. Setiap ada sukun 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh, itu kan dua yang versi 2 harakat. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yau, waw sukun. Maliki yau, kiyau. Jadi baik maliki yau, kiyau. Dia harus kemudian ke depan 2 huruf karena waw itu huruf syafatain, huruf 2 bibir. Waw, waw. Waw. Maliki yaumiddin. Dinnya tidak boleh dihentakkan. Din, jangan. Maliki yaumiddin. 4 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Rasulullah SAW pernah mengingatkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW, man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika baca Al-Quran. Nah, jadi mari kita keluarkan suara yang kita miliki untuk memperindah baca Al-Quran. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Quran. Hiasilah suara Anda ketika Anda membaca Al-Quran. Nah, jadi harus kita keluarkan suara yang terindah yang kita miliki. Nah, gitu ya. Kalau biasanya penyanyi mengeluarkan suara terindah ketika menyanyi, ya kita ketika membaca Al-Quran harus kita keluarkan suara yang terindah. Kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain, huruf tenggorokan juga, Pak. Kanasta'in, ta'in. Baik, kanasta'in, ta'in. Kanasta'in gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf po menggema, huruf isti'la tebal. Po, balikan daripada ca. Kalau ca huruf lembut, ca huruf hamas dia. Ca, ci, tu, bat. Kalau ini po, ti, tu, ba, po. Ini lidah kita nih. Tergusi atas, po, menggema dia.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Musnya jangan tapi mus. Jangan tebal ya. Mustaqim. Tapi mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlalu khusyuk Kita wakafnya di alaihim yang kedua tadi. Jadi Allah harus tebal ya. Ghairiru. Coba ghairiru. Jadi jangan negah apa ya? Ini yang harus kita sering ingatkan. Jangan ghairil tapi ghairil. Ghair. Masih ingat ya surah ayat ke-7? Kita sepakat ini ayat 7 dalam riwayat Hafiz ini ayat ke-7. Jadi wakafnya yang ideal gimana kemarin Pak? Yang ideal sampai waladhdallin. Yang paling ideal adalah sampai waladhdallin. Satu ayat full. Yang kedua, alaihim yang kedua kita wakaf. Siratal wakaf itu berhenti ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita usahakan di situ. Enggak sampai juga. Ya sudah yang biasa aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lupa tadi ngasih lagi nya nago. Di mana-mana kita dengar seperti itu ya. Memang kualitasnya seperti itu atau ilmu yang didapat seperti itu ya. Memang nggak ngeh di situ, nggak boleh wakaf. Padahal larangan wakafnya kuat di situ. Nggak tahu mungkin, bisa jadi nggak tahu, bisa jadi nganggap nggak apa-apa lah. Yang ketiga, memang nafasnya sampai di situ. Jadi tidak boleh kita langsung menghakimi. Oh ini nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Jadi kita perlu sharing dulu, perlu tanya ini wakafnya, cara wakafnya kenapa wakaf di sini ya. Misalkan, nggak tahu saya mau mendengar bacaan seperti itu, baru kita masuk ilmunya tuh. Itu yang kita pelajari cara baca ayat itu sudah 3. Pertama sampai selesai ayatnya, yang kedua wakaf alaihim, yang kedua, yang ketiga ya seperti yang sering kita baca. Biasanya kalau kita cara masuknya seperti itu, biasanya ini oke lah, fine saja. Tapi kalau cara masuknya agak-agak ini hasilnya juga agak-agak. Sekarang kita selesaikan dulu ya, belum selesai ayat 7. Jadi baru wakaf di alaihim yang kedua tadi ya. Nah, kita coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya berapa rakaat? 6 rakaat ya. Waladdallin. Jadi feeling aja waktu feeling 6 rakaat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu membuka tapak. Atau kalau kita dengar dari guru-guru kita itu 6 itu kan ya. 1 2 3 4 5 6. Natural, jangan 1 2, ini kata panjang kan. Nah, jadi natural, biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Itu untuk ayat ke-7. Pakai shot, si. Shotnya, shot itu paling banyak yang nggak bisa nyebut, Bapak ya. Sha, kadang sho, shira, ada suara tambahan sya-nya, Bapak. Nggak boleh situ, harus suara sofil saja deh. Ada ancang-ancang si, itu sifat hurufnya namanya sofir. Ini surah Al-Fatihah.
Kita baca surah An-Nas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kan a'udzu An-Nas dengan a'udzu minasyaitan sama itu. A'udzu ini sama nih. Tulisan seperti ini. Jadi za yang tulisannya seperti ini berarti lembut za. Qul a'udzu. Ya, perbedaan hamzah dengan ain ya. A'udzu. Jadi qulnya tidak boleh lepas lam sukun. Qul a'udzu. Terus qul a'udzu. Qafnya tebal juga. Ko. Jadi kan huruf kaf mudah ya nyebutnya. Beda dengan kaf. Qaqi apa kaki, Pak? Kakiku itu yang kaf ya. Kalau qa ya ditebalkan daripada huruf kaf. Biarab ada tasydid di situ, jadi harus disempurnakan tasydidnya. Double dimasukkan rob. Nah, biasanya rob itu sering salah, dia kemasukan angin. Rom. Kadang-kadang kita dengar, Pak. Alhamdulillah rabbil mengkabom. Jadi harus rob. Qul a'udzu birabbin. Nun tasydid harus digunakan. Setiap nun tasydid harus ditahan, Pak. Nun tasydid dan mim tasydid. Inna. Jadi kita baca inna, bukan inna a'tayna, harus inna. Innya masukkan dulu baru guna. Inna qul a'udzu birabbin. Jadi tahan dulu, Pak. Tahan dulu, jangan binnas langsung jangan. Qul a'udzu birabbin. Bin. Coba, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau nas ya? Sukun apa? 4 harakat ya. Ya, 4. Jadi yang penting itu prakteknya, Pak. Kalau dalam pembagian ilmu tajwid itu membaca Al-Qur'an secara ilmu tajwid hukumnya wajib, tapi mengetahui teori yang lagi benar nyomat je itu adalah fardu kifayah. Kalau baca fardu ain, semua sepakat. Fardu ain membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah fardu ain. Dan masa umat Islam nggak bisa baca kitabnya, kan lucu juga. Jadi makanya diwajibkan baca harus, tapi menguasai teori tidak harus. Fardu kifayah. Tapi sama dengan hukumnya jenazah ya, fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang pelajari ilmu ini deh berdosa. Tapi alhamdulillah di Indonesia sedang marak-maraknya lah, sedang banyak orang mengkaji cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau diwasolkan, kalau disambung bacaan dua. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Kalau berhenti 4. 4 maksudnya kita sepakati yang 4. Makanya dalam membaca Al-Quran itu sangat penting antara berhenti dan meneruskan. Qul a'udzu birabbin malikin. Hanya berhenti, enggak berhenti kan ya ada lanjut, tapi masih dengan nafas yang sama, enggak boleh. Harus konsisten. Jadi nanti jadi bingung, jadi enggak jelas. Karena kalau kita misalkan ayat An-Nas ya, kita berhenti di ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas, dengan tidak berhenti itu sudah lain hukumnya. Misalkan Qul a'udzu birabbin nas, kalau kita berhenti jadi mad ada sukun. Kalau kita wasal Qul a'udzu birabbin nas, nah di situ menjadi mad tabi'i, mad asli. Jadi penting berhenti dan tidak berhentinya. Makanya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Makna tartil di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan ma'rifatul wuquf.
cara berhentinya benar. Maksudnya benar antara tarik nafas dengan tarik nafas. Benar tak? Jadi Qul a'udzu birabbin nas, nasnya berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi dalam majelis kita berapa? 4. Kemudian nun tasydid harus ditahan ya. Digunakan, digunakan atau diberi tempo. Itu bisa 2. Itu 2 rakaat. Kalau itu 2. Itu 2 rakaat ya guna. 2 tapi sebenarnya prakteknya 3, Pak. Bahkan 3 karena ketika kita masuk bin, itu sebenarnya belum guna, baru kita menyebutkan huruf. Jadi teorinya 2, tapi prakteknya 3. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi maksud daripada guna ini tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia diberi tanda apa namanya? Tempo ya, tanda tempo guna. Malikin nas. Mimnya tidak panjang, jangan baca malikin nas. Nanti sudah salah riwayatnya. Malikin langsung. Malikin berbeda dengan maliki. Terdengar kan beda juga Pak ya? Maliki yaumiddin. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min nun mati ketemu huruf apa? Shin. Sya dan sya. Jadi harus didengungkan, ditahan, diberi tempo sama berarti ya. Sya huruf daripada ikhfa. Jadi harus tahan. Min syarril, rilnya lam sukun. Min syarril waswasil khannas. Yang ketika gunnah itu kalau kita mau alunkan suara, nah situlah kesempatannya. Min syarril waswasil khannas. Wow yang kedua jangan lupa ada alif di depannya. Nah alif jadi menunjukkan panjang, huruf mat, paling 2 harokat. Min syarril waswasil wasil. Baik langsung min syarril waswasil. Waswa. Bisikan ya, waswa itu bisikan. Bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jadi kalau disambung min syarril waswasil khannasil ladzi. Jadi tidak lagi disebut khannasi alladzi. Hamzahnya tidak dibaca lagi kalau disambung. Namanya hamzatul wasal. Namanya hamzah ini namanya hamzatul wasal, Pak. Hamzah penyambung. Dia berfungsi kalau tidak disambung. Kalau dibaca dari awal dia berfungsi alifnya alladzi, tapi kalau dibaca dengan yang sebelumnya alifnya tidak berfungsi lagi. Makanya namanya hamzatul wasal. Hamzah penolong lah bahasanya. Makanya fardu kifayah. Mahan analahi diktatnyo, analahi nyo. Nah, ada lumpuh mas, lumpuh kelun me. Ya. Jadi maksudnya mau menegaskan jangan sampai kita nanti menyambung khannasi alladzi. Lagi salah. Nah, maksudnya yang menyampaikannya. Jadi nasil ladzi kalau disambung.
Alladhi itu ada ya sukun ya. Jadi kalau ada ya sukun, ada waw sukun, sukun apa mati ya. Ya mati, waw mati. Alif. Jadi panjang dua harokat. Alladhi. Sudu. Di sudu juga ada waw sukun tuh. Waw mati. Jadi panjang dua harokat. Itu penyebab panjang itu ada ya sukun, ada waw sukun, ada huruf alif atau huruf tegak atas lah dengan ya. Nah, itu selesaikan ayat 6. Ayat 5 kali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, rinnas. Jangan sampai lupa, Wak. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, pada buat tasdid di ayat 6. Nun tasdidnya. Dua. Nah, jadi harus dua itu yang tahan. Minal jin. Jinnya tahan, Wak. Minal jinnati wan nas. Jika mengaji yang kata dulu. Oh iya. Yang lư itu apa? Kata apa? Minal jin. Makanya lahir lagu ya ini nah gara-gara nama filmnya ya. Satu surah saja, Pak. Yang maksud satu surah saja sudah cukup ya. Jadi satu pekan satu surah saja. Tapi yang menyekat dulu surah panjang hanya jadi satu surah. Surah Al-Baqarah kayak belum deh. Cukup, Pak? Cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.